Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Salam. selamat kepada Bapak Dedi Nuryatna, Skop Nkop, selaku dosen mata kuliah Komunitas dan Agregat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardeva, saya moderator dari kelompok 5. Saya di sini akan membimbing presentasi kali ini. Tanpa lama-lama, mari kita mulai saja presentasi hari ini. Untuk pemapar dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materinya. Yang pertama ini latar belakangnya. Di latar belakang itu, hipertensi merupakan salah satu penyakit yang tidak menular yang paling banyak ditemukan di masyarakat. Penyakit ini sering disebut silent killer karena sering tidak menimbulkan gejala pada tahap awal. Jika tidak dikendalikan, hipertensi dapat menyebabkan komplikasi serius seperti stroke dan penyakit jantung. Nah, di sini ada tujuan umum menganalisis kondisi kesehatan kelompok agregat penderita hipertensi di komunitas. Terus ada tujuan khusus mendeskripsikan hipertensi, menganalisis masalah kesehatan, mengidentifikasi faktor resiko. Di sini ada rumusan masalah, ada 3 ya. Pertama itu ada definisi dan karakteristik penderita hipertensi. 2, apa saja masalah kesehatan yang dialami penderita hipertensi. 3, faktor resiko apa yang menyebabkan hipertensi. Ya, pemaparannya diteruskan oleh Anita. Baik, di sini ada definisi hipertensi. Hipertensi adalah kondisi ketika tekanan darah sistolik mencapai lebih dari 140 mmHg atau tekanan darah diastolik lebih dari 90 mmHg secara menetap. Kondisi ini terjadi akibat peningkatan resistansi pembuluh darah atau peningkatan curah jantung dalam jangka waktu lama. Hipertensi sering disebut silent killer karena banyak penderita tidak merasakan gejala hingga muncul komplikasi serius. Selanjutnya ada data hipertensi di Indonesia. Prevalensi hipertensi di Indonesia mencapai 34,1%. Hipertensi menjadi salah satu penyebab utama kecacatan dan kematian. Banyak penderita tidak menyadari bahwa mereka mengalami hipertensi. Rendahnya kesadaran masyarakat menyebabkan banyak kasus baru ditemukan setelah muncul komplikasi. Selanjutnya ada hipertensi pada usia muda. Usia 18 sampai 24 tahun itu rata-rata 10,7%. Usia 25 sampai 34 tahun rata-rata 17 sampai 17,4%. Dipengaruhi pola hidup yang kurang sehat, saat ini hipertensi tidak hanya menyerang lansia, tapi juga usia muda akibat perubahan gaya hidup modern. Selanjutnya akan disampaikan oleh Laila Tusadia. Baik, selanjutnya di sini ada patofisiologi hipertensi. Hipertensi terjadi ketika tekanan darah di dalam pembuluh darah meningkat secara terus-menerus. Kondisi ini disebabkan oleh penyakit pembuluh darah, penurunan elastisitas arteri, atau peningkatan volume darah sehingga jantung harus bekerja lebih keras untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jika berlangsung dalam waktu lama, tekanan darah yang tinggi akan merusak pembuluh darah dan meningkatkan risiko komplikasi seperti penyakit jantung, stroke, gagal ginjal, dan gangguan penglihatan. Selanjutnya, ada pencegahan hipertensi. Pencegahan hipertensi dapat dilakukan dengan menerapkan pola hidup sehat, seperti mengurangi konsumsi garam, memperbanyak makan buah dan sayur, rutin melakukan aktivitas fisik minimal 150 menit per minggu, menjaga berat badan ideal, tidak merokok, menghindari konsumsi alkohol, serta mengelola stres dengan baik. Selain itu, pemeriksaan tekanan darah secara rutin sangat penting agar hipertensi dapat dideteksi dan ditangani sejak dini. Next. Di sini ada peran keluarga dalam pengendalian hipertensi. Keluarga memiliki peran penting dalam membantu penderitaan hipertensi pengendalian penyakitnya.
Dukungan keluarga dapat berupa meningkatkan jadwal minum obat, penyediaan makanan sehat rendah garam, mendampingi saat kontrol ke fasilitas kesehatan, memberikan motivasi untuk menjalani gaya hidup sehat, serta membantu mengurangi stres yang dialami penderitaan. Dengan adanya dukungan keluarga, kepatuhan terhadap pengobatan dan kualitas hidup penderitaan dapat meningkat. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Ratu. Oke, baik. Jadi di sini ada data global hipertensi. Nah, WHO tahun 2023 melaporkan sekitar 33% penduduk dunia mengalami hipertensi. Artinya, 1 dari 3 orang di dunia menderita hipertensi. Hipertensi menjadi faktor risiko utama penyakit kardiovaskuler. Tingginya angka kejadian menunjukkan bahwa hipertensi merupakan masalah kesehatan global yang membutuhkan perhatian serius. Okay, next. Di sini juga ada jenis hipertensi. Jenis hipertensi dibedakan menjadi hipertensi primer dan hipertensi sekunder. Hipertensi primer merupakan jenis yang paling banyak ditemukan, yaitu sekitar 90-95%. Dan terjadi akibat kombinasi faktor genetik, gaya hidup, serta lingkungan. Sementara itu, hipertensi sekunder disebabkan oleh penyakit tertentu seperti gangguan ginjal, gangguan hormon. Terus juga di sini ada klasifikasi hipertensi. Menurut JNC, tekanan darah dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu normal, prehipertensi, hipertensi derajat 1, dan hipertensi derajat 2. Klasifikasi ini digunakan untuk menentukan tingkat keparahan penyakit dan menjadi dasar dalam pemberian terapi serta upaya pencegahan komplikasi. Dan di sini juga ada karakteristik berdasarkan usia. Resiko hipertensi meningkatkan seiring pertambahan usia karena pembuluh darah mengalami penurunan elastisitas dan menjadi lebih kaku. Berdasarkan data SKI 2023, sekelompok usia lanjut merupakan kelompok yang paling banyak hak mengalami hipertensi. Namun demikian, kasus hipertensi pada usia muda juga mengalami peningkatan akibat pola hidup yang kurang sehat. Next. Nah, komplikasinya itu ada stroke. Stroke itu merupakan salah satu komplikasi dari hipertensi yang paling sering terjadi. Tekanan darah yang tinggi secara terus-menerus itu dapat merusak pembuluh darah atau otak sehingga menyebabkan penyumbatan dan pecahnya pembuluh darah tersebut. Kondisi ini dapat menimbulkan kecacatan permanen bahkan kematian apabila tidak segera ditangani. Oke, baik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Risma. Baik, di sini saya akan membahas mengenai masalah kesehatan mental. Jadi, selain berdampak pada kesehatan fisik, hipertensi juga berpengaruh terhadap kesehatan mental penderita. Banyak penderita mengalami kecemasan seperti stres dan depresi akibat harus menjalani pengobatan jangka panjang, serta kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya komplikasi penyakit tersebut. Next. Lalu ada masalah psikososial. Hipertensi dapat menurunkan kualitas hidup, mengganggu aktivitas sehari-hari, serta menimbulkan beban ekonomi bagi penderita dan keluarganya. Selanjutnya akan dibahas oleh Rosdiani. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang faktor resiko yang dapat dimodifikasi. Faktor resiko yang dapat dimodifikasi adalah faktor yang masih bisa kita ubah atau kita kendalikan. Contohnya seperti sering makan makanan yang terlalu asin, jarang berolahraga, mengalami kelebihan berat badan, sering stres, merokok, dan mengonsumsi alkohol. Jika kita mulai menerapkan pola hidup yang lebih sehat, resiko terkena hipertensi bisa berkurang. Selanjutnya, ada faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi. Faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi adalah faktor yang tidak bisa kita ubah, misalnya usia yang semakin bertambah, adanya riwayat hipertensi dalam keluarga, dan jenis kelamin. Walaupun faktor-faktor ini tidak bisa diubah, kita tetap bisa mengurangi resikonya dengan menjaga pola hidup sehat dan rutin memeriksa tekanan darah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Masnatul Mujayana.
Baik, dilanjut. Faktor lingkungan dan akses pelayanan kesehatan. Faktor lingkungan dan akses pelayanan kesehatan turut memengaruhi prevalensi serta pengendalian hipertensi di masyarakat. Ketersediaan fasilitas kesehatan, jarak tempuh menuju pelayanan kesehatan, dan keteraturan pemeriksaan tekanan darah menjadi faktor penting dalam deteksi dini hipertensi. Semakin mudah masyarakat mengakses layanan kesehatan, semakin besar peluang hipertensi dapat ditemukan dan ditangani lebih awal. Peran perawat komunitas dalam pengendalian hipertensi. Perawat komunitas memiliki peran penting dalam upaya pencegahan dan pengendalian hipertensi. Peran tersebut meliputi kegiatan screening tekanan darah, edukasi kesehatan, konseling gaya hidup sehat, pemantauan kepatuhan pengobatan, serta pemberdayaan masyarakat melalui program kesehatan komunitas. Pendekatan yang dilakukan harus bersifat promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Baik, dilanjut oleh Nur Fadilah. Baik, selanjutnya ada edukasi kepada masyarakat. Edukasi kepada masyarakat merupakan salah satu upaya penting dalam menurunkan angka kejadian hipertensi. Masyarakat perlu memahami bahwa hipertensi sering tidak menimbulkan gejala, sehingga pemeriksaan tekanan darah secara berkala sangat diperlukan. Penerapan perilaku hidup sehat dan deteksi dini dapat mencegah terjadinya komplikasi yang lebih berat. Oleh karena itu, kerjasama antara tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengendalikan hipertensi di komunitas. Jadi kesimpulannya, hipertensi merupakan penyakit yang banyak ditemukan di masyarakat dan dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius, seperti penyakit jantung, stroke, gangguan ginjal, dan gangguan penglihatan. Faktor risikonya terdiri dari faktor yang dapat dimodifikasi dan tidak dapat dimodifikasi. Oleh karena itu, diperlukan deteksi dini, pemeriksaan tekanan darah secara rutin, serta penerapan gaya hidup sehat untuk mencegah dan mengendalikan hipertensi. Cukup sekian, terima kasih. Baik, itu pemaparan dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.